Halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 3? Hari ini kita jumpa lagi ya. Kita akan belajar tema 2, subtema 4, menyayangi hewan di pembelajaran 5 dan 6. Kita akan belajar tentang dongeng, bilangan pecahan, peran dan tugas. Sudah siap? Ayo kita mulai. Tujuan pembelajaran kali ini: 1. Anak dapat membaca, menjelaskan tokoh, serta menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng secara tertulis dengan tepat. 2. Anak dapat menentukan pecahan sederhana seperti setengah, sepertiga, dan seperempat sesuai dengan gambar. 3. Anak dapat membuat dan bercerita daftar peran tugas dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud pengamalan sila Pancasila. Sudah siap anak-anak hebat? Mari kita perhatikan dulu dongeng Kancil dan Buaya. Ayo. Kisah Kancil dan Buaya. Di sebuah hutan belantara yang luas, tinggallah beraneka macam satwa. Salah satunya adalah seekor kancil. Kancil yang satu ini terkenal akan kepintarannya. Selain pintar, ia juga sangat ramah. Hai bebek, asik sekali kamu berenang. Iya Kancil, air di sini sangat segar. Semua hewan di hutan itu merasa senang dengan Kancil. Selamat pagi, Kancil. Selamat pagi berang-berang. Sedang jalan-jalan, Kancil? Iya Kura, hari ini udara segar. Sayang kalau dilewatkan. Di tengah perjalanan, ia merasa lapar dan mulai memakan dedaunan yang segar. Dedaunan ini belum cukup membuatku kenyang. Kancil kemudian melanjutkan perjalanan untuk mencari makanan lain yang lebih segar. Semakin siang, cuaca terasa semakin panas. Sinar matahari hari ini sungguh terik. Aku jadi haus. Kancil pun berhenti di tepian sungai untuk melepas dahaga. Segarnya air sungai ini. Aku sudah tidak haus lagi. Air pegunungan memang menyegarkan. Kerongkonganku tak lagi kering. Selesai minum, Kancil melihat sesuatu yang menarik di seberang sungai. Itu pohon buah-buah yang segar. Namun sayangnya, arus sungai itu begitu deras. Kancil tak berani menyeberangi sungai itu. Kancil segera mencari akal untuk menyeberang. Andai ada sesuatu yang bisa membuatku sampai di seberang. Tiba-tiba, ia melihat beberapa buaya yang sedang tertidur di dekatnya. Aku jadi punya ide. Aku bisa memanfaatkan buaya-buaya ini. Kancil pun membangunkan salah satu buaya. Buaya, bangunlah sejenak. Hei, kenapa membangunkanku? Kau mau menjadi santapanku? Tenanglah dulu. Aku membangunkanmu untuk memberi berita baik bagi kalian semua. Aku membawa hadiah daging yang segar dari raja. Untuk itu, aku harus menghitung jumlah kalian. Berjajarlah sepanjang sungai agar aku mudah menghitungnya. Benarkah? Kalau begitu, akan kupanggilkan teman-temanku lainnya. Buaya lalu mencebur ke sungai untuk memanggil teman-teman lainnya. Sementara itu, Kancil tertawa kecil. Semoga saja buaya-buaya itu terperdaya oleh tipuanku. Hai teman-teman, kemarilah. Aku punya berita bagus buat kalian. Teman, kita akan dapat daging. Benarkah? Benar,
si kancil yang memberitahuku. Kita hanya perlu berjajar sepanjang sungai agar kancil bisa menghitung jumlah daging untuk kita. Semua buaya pun berkumpul. Dan mereka mulai berjejer-jejer sepanjang sungai hingga membentuk seperti jembatan. Inilah yang diharapkan oleh kancil. Nah, bersiap-siaplah buaya. Aku akan menghitung kalian. Iya, lekaslah mulai menghitung. Kami sudah lapar. Kancil mulai melompati punggung buaya satu persatu sambil pura-pura menghitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selesai menghitung buaya terakhir, kancil pun melompat ke tepi sungai. Terima kasih para buaya. Berkat kalian, aku jadi bisa menyeberang. Setelah itu, kancil langsung berlari kencang meninggalkan buaya. Hah? Menyeberang? Apa maksudnya? Jangan-jangan kita ditipu. Maksudmu, ia menjadikan kita sebagai jembatan penyeberangan? Buaya pun menjadi kesal karena ia merasa ditipu oleh kancil. Awas kau kancil! Sementara itu, kancil berhasil menjauh dari para buaya. Dan kini ia sedang menikmati buah-buahan yang segar. Bagaimanakah seharusnya akhir cerita kancil dan buaya? Coba anak-anak tebak sendiri ya. Kemudian tulis di kolom komentar. Sekarang coba bersama-sama kita diskusikan cerita dongeng kancil dan buaya. Yang pertama, siapakah tokoh dongeng dalam cerita kancil dan buaya? Betul sekali, tokohnya adalah kancil dan buaya. Apa pesan dalam dongeng tersebut? Oh, hebat sekali. Betul. Pesan yang pertama, sebaiknya gunakan kecerdasan yang dimiliki untuk hal-hal yang baik agar lebih banyak orang yang menyayangi kita dan bukannya menjadi musuh. 2. Jangan jadi makhluk yang rakus seperti buaya. Jika buaya tidak berebut dan berbagi, pasti sudah bisa memakan kancil. Karena rakus, akhirnya tidak ada yang memakan kancil. Anak-anak, belajar cerita dongeng seperti yang tadi Bu Guru bilang, kita harus memperhatikan unsur cerita. Yang pertama, tema. 2, tokoh. 3, latar. Latar terdiri dari tempat, waktu, dan suasana. Tapi anak-anak tidak usah khawatir. Perbanyak membaca buku, maka kalian akan lebih terampil. Sekarang ibu punya sebatang roti buaya. Coba kita bagikan kepada 4 orang. Bantu iris ya. Setelah diiris, ibu makan 1 bagian. Berarti tinggal berapa? Jika kita gambar menjadi 1/4 sama dengan 1 bagian dari 4 bagian sama besar. Sebelum ibu lanjutkan, mari kita bahas bersama. Perhatikan gambar berikut untuk mempelajari bilangan pecahan. Gambar yang pertama merupakan 1 bagian utuh. Gambar yang kedua, ibu bagi menjadi 2. Yang berwarna biru adalah 1 bagian dari 2 bagian yang sama besar, atau kita sebut 1/2. Nama lainnya juga kita bisa menyebutnya setengah. Gambar ketiga, dari 1 bagian yang utuh, ibu bagi menjadi 4. 4 di antara yang 2 ibu beri warna biru, itu disebut 2 bagian dari 4 bagian sama besar.
sehingga pecahannya disebut 2/4. Gambar yang keempat, Ibu bagi menjadi 8. 4 yang diberi warna biru disebut 4 bagian dari 8 bagian yang sama besar, atau kita menyebutnya 4/8. Ini ada contoh lagi. Coba amati gambar. Roti buaya tersebut disederhanakan, kemudian dibagi menjadi 4. Dari 4, 2 bagian yang diberi warna merah. Nah, sekarang 2 bagian dari 4 bagian yang sama besar atau disebut 2/4. Berapakah nilai pecahan pada gambar di bawah ini? Betul, 3/6. 3 bagian yang diberi warna merah itu bagian dari 6 yang sama besar, atau disebut 3/6. Kemudian lagi, betul, disebut 4/8. 4 bagian yang diberi warna merah merupakan bagian dari 8 yang sama besar. Mari berlatih lagi dengan soal cerita. Gambarkan jenis tanaman pada bagian tanah sesuai dengan bacaan berikut. Seorang pengusaha mempekerjakan 3 petani untuk mengolah tanah perkebunannya. Pengusaha tersebut membagi tanah menjadi 10 bagian sama besar, lalu membagi tugas seperti berikut ini. Petani A bertugas menanam padi pada 3 bagian tanah. Petani B bertugas menanam bayam pada 3 bagian tanah. Sedangkan petani C bertugas menanam kacang tanah pada 4 bagian tanah. Mari kita bahas bersama-sama. Perhatikan gambar. Tanah pengusaha tadi sudah kita bagi menjadi 10 bagian yang sama besar. Petani A yang bertugas menanam padi sebanyak 3 bagian kita beri warna hijau. Petani B yang bertugas menanam bayam kita beri warna biru. Sedangkan petani C yang bertugas menanam kacang tanah sebanyak 4 bagian kita beri warna merah. Perhatikan baik-baik ya. Sekarang ada latihan lagi. Coba anak-anak baca sendiri dan perhatikan. Kemudian coba dikerjakan. Bu Guru beri waktu. Setelah itu mari kita bahas secara sederhana. Sudah selesai bukan? Mari kita bahas. Sebidang tanah tadi kita bagi menjadi 16 bagian. Kemudian diberi warna sesuai bagian tanah. Tanah A yang ditanami tomat sebanyak 7 bagian diberi warna biru menjadi 7/16 bagian. Tanah B diberi warna merah, ditanami sayur bayam sebanyak 3 bagian dari 16 bagian. Tanah C yang ditanami cabai diberi warna ungu sebanyak 2 bagian dari 16 bagian. Tanah D diberi warna coklat yang ditanami bunga sebanyak 4 bagian dari 16 bagian. Bukankah sama dengan hasil kalian? Anak-anak memang pandai. Selamat, Anda betul. Setelah tadi kita membagi bidang menjadi bagian-bagian yang ditanami, coba perhatikan gambar berikut. Tadi ada Pak Tani. Apa tugas Pak Tani? Tugas Pak Tani adalah menanam, mengolah tanah di pertanian dan perkebunan.
Apakah peran orang pada gambar ini? Apakah tugasnya? Benar. Peran atau profesi orang pada gambar adalah guru. Tugas guru adalah membuat anak didiknya menjadi pandai. Adakah yang bercita-cita menjadi peran seperti orang pada gambar? Wow, hebat! Banyak ya. Tugas dokter adalah menyembuhkan pasien dengan obat. Ada juga peran-peran yang lain. Coba kalian perhatikan peran-peran yang ada di sekitarmu. Setelah mencari peran-peran yang ada di sekitarmu, agar mudah, tuliskan informasi yang kamu dapatkan pada sebuah tabel, seperti contoh di bawah ini. Peran petugas penerima tamu sekolah. Tugas memberikan informasi dan memberikan pelayanan yang baik jika ada tamu yang datang ke sekolah. Sekarang, coba kerjakan di bukumu dan carilah peran atau profesi yang lain. Jangan lupa sertakan tugasnya ya. Kemudian ceritakan dalam bentuk tulisan pengalamanmu dalam mencari informasi tentang peran dan tugasnya kepada gurumu di sekolah. Pertemuan kali ini cukup sekian dulu ya. Apa kesimpulan pembelajaran hari ini? Ya, betul. Kesimpulan hari ini yaitu 1. Dalam membaca dongeng, kita harus memperhatikan unsur-unsur cerita agar lebih mudah memahami isi cerita sehingga mengenal tokoh-tokoh dalam cerita dan dapat menentukan nilai pesan yang ada di dalam cerita dongeng. 2. Menentukan nilai pecahan sederhana dengan menggunakan gambar. 3. Mengetahui peran atau profesi seseorang beserta tugasnya yang ada di sekitarmu. Jangan lupa jaga kesehatan, makan makanan bergizi, selalu cuci tangan, pakai maskermu. Ingat, maskermu menjagaku dan maskerku menjagamu. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.